Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Nah guys, sebelum kita mulai ke inti videonya, saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari channel kami tentunya ya guys. Adegan selanjutnya, Janvi sedang mengalungkan jerat ke lehernya. Karena gugup, Janvi tidak mampu mengendalikan keseimbangan dirinya di atas bangku. Bangku itu pun bergoyang-goyang. Di detik-detik terakhir, Janvi memutuskan untuk tidak jadi bunuh diri. Dengan panik, Janvi coba lepas jerat dari lehernya. Tapi sayang, gerakan yang menyentak itu membuat bangku terdorong jatuh dan Janvi terjerat kain sari yang mengikat di lehernya. Tubuhnya tergantung, tapi dia masih bernapas. Yas menatapnya dengan senyum. Dengan batuk-batuk, Janvi meminta tolong kepada Yas. "Aku tidak mau mati. Tolong Yas, tolong aku." Yas hanya menatapnya dengan rasa heran. Tapi melihat Janvi semakin kesulitan bernapas dan hampir sekarat, Yas segera menahan kaki Janvi dan meraih bangku. Yas menempatkan kaki Janvi di bangku dan membantunya turun. Dengan berbatuk-batuk, Janvi duduk di tempat tidur. Yas menatapnya dan bertanya dengan nada mengejek, "Kenapa? Apakah kau menjadi takut mati? Aku tidak akan membiarkan kau mati. Aku hanya ingin kau mendambakan, bukan membunuh. Bagaimana aku bisa bahagia kalau kau mati?" Janvi masih panik dengan gelisah. Dia meminta pil dari Yas, tapi Yas menolak untuk memberikannya. Janvi memohon. Yas mengeluarkan suntikan dan botol kecil lalu menunjukkannya ke Janvi. "Ini lebih kuat dari pil itu. Aku tidak akan meminta bayaran hari ini." Janvi menolak. "Dia hanya ingin pil, jangan Yas. Aku tidak mau itu, aku ingin pil saja." Yas tidak peduli. Dia menyedot obat dengan jarum suntik, lalu menyuntik tangan Janvi dengan paksa. Janvi tidak bisa mengelak. Setelah disuntik Yas, Janvi langsung pingsan. Yas mengambil surat bunuh diri Janvi dan menyimpannya. Dia menatap Janvi yang tergeletak sambil bergumam, "Gajah mana mahal harganya, tapi gajah hidup sangat berharga. Kau tidak tahu betapa surat ini akan sangat membantu aku kelak." Wah guys, licin banget ya si rencananya si Yas ini. Saat itu Sagar masih terus memohon agar Gangga mau membuka pintunya untuknya. Tapi Gangga tetap tidak mau membukanya. Pulkit melihat keributan kecil itu dan menatap dengan heran. Sambil mengetuk pintu, Sagar berkata, "Tolong buka pintunya Gangga, ini penting. Kau tak perlu bicara padaku, cukup dengarkan saja." Dia telah diserang. Pulkit dan Gangga kaget. Sagar memohon, "Tolonglah Gangga." Gangga akhirnya membuka pintu. Sagar dan Gangga berhadapan. Pulkit bertanya, "Palas diserang? Di mana?" Sagar menjawab, "Di rumah sakit." Tanpa bertanya lagi, Pulkit dan Gangga segera pergi ke rumah sakit. Sagar menatap kepergian mereka. Saat itu Niru dan Nenek Madhavi kembali dari kuil. Nenek senang karena segalanya berjalan dengan lancar. "Aku berdoa untuk Sagar, semoga dia akan tenang." Tapi saat akan masuk ke dalam rumah, ketiganya tertegun melihat Sagar duduk termenung di sofa. Nenek hendak menyapa Sagar, tapi Niru melarangnya. "Ibu, biarkan aku saja yang bicara kepadanya." Nenek mengangguk. Dia dan Madhavi segera masuk ke dalam. Sagar tersentak saat Niru duduk di depannya. Dia hendak beranjak tapi Niru menahannya. "Tidak apa, duduklah." Niru melihat luka di bibir Sagar dan menanyakannya. Sagar berbohong dengan mengatakan kalau dirinya tergelincir. "Kapan ayah datang?" Niru menjawab, "Baru saja. Aku tahu kau khawatir karena Palas adalah lawanmu."
Hal ini menyakitkan bagimu. Aku tahu. Sagar menyangkal. Niru menyela. Aku tidak mengerti mengapa Gangga melakukan ini. Kau bekerja sangat keras untuk kasusnya dan membuat Yas dihukum, tapi dia malah mempercayai Palas lebih dari dirimu. Aku tidak percaya dia bisa melakukan ini juga. Dia telah mengecewakan aku. Sagar menjelaskan kepada Niru kalau Gangga tidak tahu apa-apa, Palas yang melakukan semua itu. Niru memotong ucapannya. Yang penting, sekarang fokus pada kasusmu. Semua orang mengarahkan pandangannya padamu. Buktikan pada mereka bahwa kau layak untuk dipertimbangkan sebagai pengacara yang lebih baik dari aku. Sagar bertanya, "Ayah, apakah kemenanganku sangat penting untuk ayah?" Niru menjawab, "Ini bukan hanya akan menjadi kemenangan kita, tapi kemenangan dalam membela kebenaran. Sudah menjadi kewajiban setiap pengacara untuk berjuang demi keadilan. Aku tahu kau akan melakukan hal yang sama. Kau akan merasa bahagia dan puas dengan hidupmu kalau kau mengikuti jalan yang benar." Sagar mengangguk. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi pada siapapun. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat kebenaran menang besok." Sagar menggenggam tangan Niru dengan kedua tangannya dan berkata, "Ayah, tolong berkati anakmu agar aku bisa mengikuti jalan ini." Niru balas menggenggam tangan Sagar dan menyahut, "Berkatku selalu menyertaimu." Keesokan paginya, Pulkit dan Gangga mengantar Palas pulang ke rumahnya. Meski dengan kepala masih diperban, Palas terlihat gembira karena bisa kembali ke rumah. "Aku merasa lebih baikan sekarang." Gangga menyela, "Tapi Tuan, Anda seharusnya tidak boleh pulang hari ini. Kita bisa meminta agar sidang diundur." Tapi Palas melarang. "Tidak Gangga, aku benar-benar lebih baik sekarang. Tolong ambilkan file kasusnya. Aku ingin membacanya." Gangga beranjak mengambil file kasus. Kemudian Pulkit melihat kertas resep dan menawarkan diri untuk mengambilkan obatnya. Palas mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Palas mengambil file yang diserahkan Gangga dan membacanya. Gangga melihat kalau perban Palas tidak rapi. Gangga ingin merapikannya. Palas mengizinkannya, tapi karena Palas membaca, maka kepalanya bergerak-gerak. Gangga meminta agar Palas tidak menggerakkan kepalanya. Palas mengangguk, tapi tanpa sadar saat membaca kepala Palas bergerak. Gangga menegurnya. Palas protes, kau sedang membaca." Gangga mengambil file di tangan Palas dan menyuruh Palas agar tidak bergerak selama 2 menit saja. Palas menurut. Gangga pun berhasil mengikat perban di kepala Palas dengan baik. Palas kemudian juga kaget. Ibu Palas bertanya tanpa basa-basi, "Palas, apakah kau sudah menikah? Kau bahkan tidak memberitahu aku." Palas coba memberi penjelasan, tapi ibunya tetap protes. Palas meminta si ibu tenang. "Aku belum menikah, Ibu. Ini adalah Gangga, asistenku." Palas memperkenalkan Gangga pada ibunya. Gangga menyapa ibu Palas. "Salam Bibi." Ibu Palas membalas salam Gangga sambil tersenyum lebar. "Kupikir dia telah memenuhi mimpiku, tapi kurasa dia ingin menjadikan aku ibu mertua." Palas meminta ibunya tidak bicara lagi kalau dia meminta maaf pada Gangga. "Maaf Gangga, ibuku sedikit melodramatis. Tolong maafkan kami." Gangga tersenyum mengerti. Ibu Palas menarik Palas ke tepi. Dia berhadapan dengan Gangga. Dia menyentuh pipi Gangga dan tertawa bahagia. "Aku tidak pernah melihat dia dimarahi seseorang. Jadi aku menyangka, mulai gak beres nih ya guys." Gangga ingin menjelaskan tapi Palas mengalihkan perhatian ibunya pada dirinya. Tapi malah dia kena marah. Gangga tersenyum. Pulkit datang membawa obat. Palas memperkenalkan ibunya. Keduanya saling mengucapkan salam. Ibu Palas bertanya pada Pulkit, apakah Gangga adiknya.
Pulkit mengangguk. Palas menyuruh Gangga bersiap untuk pergi ke pengadilan. Aku akan bergabung denganmu nanti. Gangga dan Pulkit pergi meninggalkan rumah Palas. Ketika tinggal berdua saja, Palas dan ibunya pun berpelukan saling melepas rindu. Nah guys, demikianlah hipnosis episode kita kali ini ya. Jangan lupa next video selanjutnya ditonton terus ya.